Anies Baswedan selesai dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu malam. Jam Anies dimintai keterangan soal dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E Jakarta. Anies ketar-ketir rompi oranye Formula E disiapkan. Anies kena. KPK lalu memanggil pejabat-pejabat yang terlibat. Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Tengah ramai diperbincangkan terkait penetapan tersangka Anies Baswedan oleh KPK buntut skandal korupsi Formula E. Dan isu ini benar-benar ramai kembali. Kenapa rekan-rekan kok banyak pada saat ini skandal korupsi yang terungkap kembali? Karena hal ini disebutkan bahwa mengikuti statement dari Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa beliau akan menuntut kasus korupsi yang telah lama terbengkalai atau baru terjadi di eranya. Dan Pak Prabowo akan menutup celah-celah korupsi tersebut. Dilansir dari beberapa sumber, memang sangat ramai diperbincangkan penetapan Anies sebagai tersangka. Dan memang meskipun belum ada ketentuan hukum yang resmi dari KPK, masyarakat sudah sangat ramai mempertanyakan terkait keterlibatan Anies jika memang terlibat dalam kasus skandal korupsi Formula E. Seperti yang kita ketahui bahwa Formula E adalah sebuah event balap internasional yang diadakan di Jakarta dan bertepatan langsung dengan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan pada saat itu. Ya, memang event-event internasional seperti itu rentan terkait penyelewengan anggaran karena memang meliputi anggaran yang tidak sedikit rekan-rekan. Jadi kita menyikapi ini dengan objektif, dengan akal sehat, bukan berarti kita tidak suka kepada satu tokoh atau dua tokoh, namun ini perlu kita lakukan investigasi secara mendalam dengan atas rasa cinta dan peduli kita terhadap Indonesia. Jangan sampai kita yang bersuara menegakkan keadilan justru membiarkan pelaku korupsi berkeliaran dan bersuara di panggung politik tanah air. Bukankah rekan-rekan menginginkan pengusutan hingga tuntas kasus korupsi di Indonesia? Silahkan tuangkan terlebih dahulu pendapat Anda di kolom komentar. Anies ketar-ketir rompi oranye Formula E disiapkan. Anies kena. KPK lalu memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu persatu dan menanyai mereka. Maka makin panaslah Anies Baswedan ketika mendengar namanya terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum. Apakah Anies bisa lolos dari rompi oranye? Dan pada titik ini, sebenarnya posisi Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju oranye KPK. Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi. Juni lalu, sudah lebih dari 2 bulan. Namun sampai sekarang Anies belum lagi menjelaskan kepada publik berapa keuntungan atau kerugian acara tersebut. Anies dan timnya terus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa acara Formula E sukses besar. Bahkan dikatakan acara tersebut mengharumkan nama Indonesia. Tapi apa buktinya? Pada 24 Juni, Anies menegaskan pertanggungjawaban keuangan Formula E akan segera dituntaskan. Sekarang dalam proses finalisasi, katanya ketika itu. Anies juga berjanji hasil audit akan disampaikan ke publik karena acara tersebut menggunakan dana dari publik. Anies juga menegaskan tidak akan menyebutkan jumlah keuntungan sebelum laporan final. Tapi janji tinggal janji. Pada awal Agustus lalu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jakpro, Widi Amanasto menyatakan masih belum bisa memastikan keuntungan yang didapat dari ajang itu. Ia menyebutkan pihaknya masih melakukan rekonsiliasi keuangan. Bayangkan, setelah 2 bulan laporan keuangan belum juga jadi. Di mana letak persoalannya? Kita semua juga mendengar adanya indikasi korupsi Formula E. Tapi kita biarkan KPK bekerja secara serius mengenai ini. Masyarakat tinggal menunggu penyelidikan KPK yang mungkin memang makan waktu lama. Tapi kalau soal laporan keuangan Formula E, tidak ada penjelasan logis mengapa itu terus diundur-undur.
Masa jabatan Anies sebagai gubernur tinggal 2 bulan. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Terkesan seperti Anies dengan sengaja mengulur waktu. Mungkin diharapkan seiring berjalannya waktu masyarakat akan lupa bahwa Formula E pernah ada dan uang yang digunakan luar biasa besar. Pemprov DKI jelas terkesan berusaha menyesatkan persepsi kita semua. Misalnya saja soal audit. Mula-mula dikatakan akan ada pihak auditor oleh lembaga eksternal. Semula nama yang disebut adalah Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Namun itu kemudian dibantah INDEF sendiri. Mereka bilang mereka tidak mengaudit. Mereka hanya melakukan analisis dampak ekonomi dari penyelenggaraan Formula E terhadap ekonomi Jakarta. Jadi INDEF dibayar Pemprov DKI untuk melakukan analisis dampak ekonomi Formula E. Hasil analisisnya pun ternyata mengherankan. INDEF menyatakan mereka memperkirakan ajang Formula E memberikan dampak ekonomi dengan nilai total 2,638 triliun rupiah bagi DKI Jakarta. Selintas, INDEF seperti mengatakan bahwa Formula E menguntungkan karena membawa dampak 2,6 triliun rupiah. Tapi kalau dibaca penjelasannya, terungkap INDEF tidak bicara soal keuntungan yang diperoleh. INDEF membagi 2 kategori dampak. Pertama, dampak tambahan pada produk domestik regional bruto atau PDRB DKI Jakarta. Kedua, dampak ekonomi langsung. Dampak untuk PDRB DKI Jakarta mencapai 2,041 triliun rupiah. Sementara sisanya 597 miliar rupiah merupakan dampak ekonomi langsung. Saya ingin konsentrasi saja pada apa yang disebut INDEF sebagai dampak ekonomi langsung. Dampak ekonomi langsung merupakan jumlah pengeluaran yang tercipta akibat diselenggarakannya Formula E. Rinciannya adalah belanja modal senilai 213 miliar rupiah, belanja operasional 112 miliar rupiah, serta komitmen fee 216 miliar rupiah. Jadi INDEF seperti mau bilang, karena Pemprov DKI belanja untuk menyelenggarakan ajang Formula E, misalnya belanja untuk membangun sirkuit, maka uang yang keluar itu berdampak pada ekonomi Jakarta. Untuk Formula E ini, Pemprov DKI mempekerjakan ribuan tenaga kerja, membeli bahan bangunan, membeli aspal, mencetak tiket, dan seterusnya. Dan itu semua, kata INDEF, menggerakkan roda ekonomi di Jakarta. Ya kalau itu sih ya pastilah berdampak. Yang kita ingin tahu tentu saja bukan itu. Yang kita ingin tahu, kalau dihitung pengeluaran dan pemasukan, sebenarnya acara Formula E ini masuk dalam kategori untung atau rugi. Pertanyaan itulah yang tidak dijawab oleh analisis INDEF. Yang aneh, INDEF juga menyertakan komitmen fee ke dalam kategori dampak ekonomi langsung. Ini aneh karena komitmen fee kan adalah uang ratusan miliar yang dibayarkan Pemprov DKI pada Formula E Operation atau FIO, yaitu pihak penyelenggara Formula E internasional. Jadi itu adalah uang yang dikeluarkan ke pihak luar negeri. Lantas, apa dampak ekonomi yang dimaksud INDEF? Uang dibayarkan ke FIO kok dianggap membawa dampak ekonomi buat Jakarta? Jujur saja sulit sekali membayangkan bahwa Formula E ini membawa keuntungan. Hampir pasti Indonesia rugi. Pengeluaran terbesar dalam acara ini adalah pada komitmen fee tadi. Pemprov DKI harus mengeluarkan dana 36 juta pound sterling. Uang sebesar itu diperuntukkan untuk komitmen fee selama 3 tahun. Per tahun komitmen fee-nya 12 juta pound sterling. Jadi untuk 3 tahun dana yang harus dikucurkan adalah 36 juta pound sterling atau setara dengan sekitar 648 miliar rupiah. Namun hingga kini Jakpro baru membayar 31 juta pound sterling atau setara 558 miliar rupiah. Artinya masih ada 5 juta pound sterling atau senilai 90 miliar rupiah untuk komitmen fee yang belum dibayarkan ke FIO. Jadi walau Pemprov DKI sudah membayar komitmen fee sebesar 550 miliar rupiah kepada FIO, mereka masih harus menambah 90 miliar rupiah. Besaran komitmen fee ini sendiri sebenarnya sudah merupakan hasil negosiasi.
Semula kesepakatannya adalah penyelenggaraan Formula E selama 5 tahun berturut-turut. Jadi semula karena kontraknya adalah 5 tahun, Pemprov DKI harus membayar 60 juta pound sterling. Untunglah dengan alasan COVID-19, lomba Formula E yang wajib dilaksanakan tinggal 3 tahun, tahun 2022, 2023, 2024. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menyelenggarakan 2 kali Formula E di 2 tahun ke depan? Pasti bukan Anies lagi. Tapi apakah pengganti Anies akan tetap melanjutkan proyek ini? Tidak jelas. Dan itulah salah satu tambahan alasan mengapa penting untuk mempertanyakan tingkat kesuksesan Formula E tahun ini. Apakah cukup banyak penonton yang membeli tiket? Apakah cukup sponsor yang bersedia membiayai acara ini? Apakah cukup banyak penonton yang menyaksikan acara ini melalui tayangan televisi? Jawaban terhadap ketiga pertanyaan ini tidak jelas. Soal tiket, semula diberitakan jumlah yang dijual mencapai 60.000 tiket. Tapi belakangan diketahui jumlah yang terjual hanyalah 22.000 tiket. Angka itu pun tercapai antara lain karena ada pihak-pihak tertentu yang memborong tiket untuk dibagi-bagikan. Tapi kalaulah yang terjual memang adalah 22.000 tiket dan kita hitung rata-rata tiket berharga 1 juta rupiah, maka pemasukan dari penjualan tiket mencapai 22 miliar rupiah. Begitu juga dengan sponsor. Tidak ada kejelasan tentang berapa akhirnya uang sponsor yang masuk. Di saat-saat terakhir diberitakan ada 30 sponsor buat penyelenggaraan Formula E. Tapi berapa uang yang masuk tidak jelas. Begitu juga dengan jumlah penonton melalui televisi. Saat Formula E berlangsung hanya ada 1 stasiun televisi yang menyiarkan. Berapa ratingnya tidak jelas. Padahal hanya kalau ada data tentang rating kita bisa memperhitungkan iklan yang masuk. Jadi begitulah, Anies caranya kan sudah ditentukan pada awal Juni 2022 dan itu sudah tertulis dalam agenda Formula E internasional. Jadi sudah tidak bisa dikutak-atik. Kalau betul harus bulan Juni sementara keputusan pemenang tender baru ditentukan akhir Februari, artinya pembangunan harus dikebut dalam maksimal 3 bulan. Jadi terlalu berisiko sih kalau waktu pembangunan sengaja dipermainkan. Yang lebih mungkin katanya memang tidak ada kontraktor swasta yang bersedia dengan mempertimbangkan waktu dan anggaran yang ditetapkan. Saya kemudian memperoleh masukan dari seorang teman yang memahami proyek konstruksi. Dia memberikan hitung-hitungan yang bila ini benar menunjukkan bahwa proyek pembangunan sirkuit ini memang punya masalah serius. Dia menghitung dengan cara begini. Lintasan sirkuit yang akan dibangun adalah 2.400 meter. Lebar lintasan 18 meter. Pembangunan dilakukan di atas tanah lunak atau rawa. Biaya yang sudah ditetapkan adalah 50,1 miliar rupiah termasuk PPN. Menurutnya dengan kondisi tanah semacam itu, sistem yang paling baik adalah apa yang disebut sebagai slab on pile. Ini adalah konstruksi yang dipakai misalnya dalam jalan tol fluid menuju bandara di tahap terakhir. Tapi ini akan mahal dan butuh waktu yang lebih lama. Jadi sangat mungkin dulu ketika perencanaan anggaran dilakukan tidak dibayangkan bahwa lokasinya adalah Ancol yang merupakan tanah rawa. Yang mungkin terbayangkan dulu adalah misalnya Monas. Jadi konstruksinya bisa yang biasa-biasa saja. Celakanya kini ternyata kondisi tanahnya justru yang sulit dibangun. Tapi taruhlah pembangunan akan tetap dilakukan tanpa metode itu. Ternyata tetap saja anggaran 50 miliar rupiah terlalu sedikit. Hitung-hitungannya begini. Angka 50 miliar itu sudah termasuk PPN. Jadi harga net sebelum PPN adalah 45,5 miliar rupiah. Dana itu dipakai untuk membangun sirkuit dengan panjang lintasan 2.400 meter dan lebar 18 meter. Biaya 45,5 miliar rupiah dibagi 2.400 meter. Maka dana yang tersedia adalah 18,9 juta rupiah per meter. Lebar jalan adalah 18 meter.
Jika kita bagi biaya per meter dengan lebar lintasan 18 meter, maka 18,9 juta rupiah dibagi 18 meter adalah 1,1 juta rupiah per meter persegi. Ini angka yang terlalu kecil untuk membangun sirkuit standar internasional. Teman yang lain bahkan menyebut seharusnya anggarannya adalah sekitar 5 juta rupiah per meter persegi. Harap dicatat, itu baru pembiayaan pembangunan sirkuitnya ya. Belum biaya tribun, tempat penonton, safety guardrail, dan lain-lain. Saya harus ingatkan, saya sendiri bukan ahli konstruksi. Ini adalah masukan dari praktisi konstruksi. Tapi kalau ini benar, kita memang sedang menghadapi potensi masalah besar. Coba kita lihat kemungkinan yang akan terjadi. Jadwal penyelenggaraan Formula E pada Juni itu berpeluang kecil untuk dikotak-atik. Jadi waktunya sudah sesempit itu. Kalau harus selesai cepat dan berkualitas, anggaran harus dinaikkan. Masalahnya, bisakah anggaran dinaikkan? Sebenarnya sih bisa saja, tapi uangnya dari mana? DPRD sudah menyatakan bahwa anggaran pembangunan sirkuit tidak bisa lagi diambil dari kas pemerintah provinsi. Alokasi anggaran pembangunan sirkuit tidak ada dalam APBD tahun ini. Karena itu Jakpro sebagai penyelenggara acara harus mencari uang lebih dari 50 miliar rupiah itu dari sponsor. Celakanya sampai sekarang kabarnya belum ada sponsor yang bersedia menginvestasikan uang mereka karena keserba tidak pastian acara. Hampir pasti mereka justru sudah melakukan kalkulasi seperti yang dilakukan para praktisi konstruksi yang memberi informasi pada saya. Jadi kalau hitung-hitungan itu benar, para sponsor mungkin bersikap wait and see karena tidak yakin acara ini akan jadi dilaksanakan. Atau kalau jadi dilaksanakan, mereka butuh kepastian bahwa penyelenggaranya memenuhi syarat keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Bayangkan kalau pembangunan sirkuit dilakukan dengan dana kurang dan dalam waktu pas-pasan. Itu mungkin sekali berdampak pada kualitas jalan. Kemungkinan terburuknya terjadi kecelakaan. Dan marilah kita berdoa ini jangan sampai terjadi. Kemungkinan lain, tapi kurang buruk dibandingkan yang pertama adalah ketika dicek oleh panitia internasional, kualitas sirkuit tidak memadai dan acara akhirnya dibatalkan. Itu saja akan menampar wajah Indonesia. Bayangkan apa kata media internasional, apa kata dunia. Saya memang bukan pendukung Anies, tapi saya juga tidak ingin nama Indonesia sampai tercoreng. Kondisi balap Formula E ini memang mengkhawatirkan. Tapi kita barangkali seharusnya sudah bisa menangkap tanda-tandanya sejak beberapa waktu yang lalu. Pada Agustus 2021, Direktur Utama dan seorang Komisaris Jakpro mengundurkan diri. Pada Oktober 2021, Project Director Jakpro yang mengurus unit bisnis strategis Formula E mengundurkan diri. Dan terakhir, pada Januari 2022, Direktur Keuangan Jakpro mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Bahwa ada rangkaian pengunduran diri dalam selisih waktu tak lama memang seharusnya sudah membuat kita semua curiga ada yang tidak beres. Dalam hal ini kita barangkali memang perlu lebih mendengar suara anak-anak muda di Partai Solidaritas Indonesia. PSI terus berteriak menuntut agar Anies bersikap lebih transparan. Mereka menuntut agar Anies bisa mempertanggungjawabkan rencana dan pelaksanaan ajang mobil Formula E secara terbuka. Mereka sudah mengajukan interpelasi yang kemudian didukung PDIP. Tapi Anies terus bungkam. Fraksi-fraksi di DPRD di luar PSI dan PDIP kompak melindungi Anies setelah sebuah makan malam bersama. Gara-gara kolusi itu Anies terbebas dari kewajiban menjelaskan rencana Formula E. Justru PSI yang kemudian dijadikan bulan-bulanan. PSI yang kemudian dilecehkan sebagai partai yang sekedar cari sensasi. Seorang komedian terkenal menggambarkan PSI sebagai cuma cantik di luar tapi kosong di dalam. Kesalahan PSI barangkali adalah alih-alih menyajikan image sebagai partai serius, mereka justru juga terjebak dalam gaya-gaya gimmick yang gampang dibalikkan. Ketua PSI, Giring, malah bikin vlog jalan-jalan ke lokasi pembangunan Formula E untuk menunjukkan ketidaksiapan sirkuit. Pakai ada adegan kejeblos segala.
Ini sebenarnya menurunkan kualitas PSI. Kalau saja PSI ketika itu melakukan analisis kritis seperti yang dilakukan para praktisi konstruksi yang tadi saya kutip, mungkin kesannya akan lain. Kalau saja ada perhitungan yang secara jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk membangun sebuah sirkuit bertaraf internasional dalam waktu 4 bulan dan sekarang 3 bulan di daerah rawa-rawa, reaksi publik akan lain. Namun karena dibuat dengan gaya bercanda, PSI malah jadi sasaran serangan balik yang dilakukan secara recehan pula. PSI jadi dituduh sekedar gaduh. Bahkan Anies menyindir PSI dengan cara hadir di kegiatan cek suara yang menghadirkan grup Niji di Jakarta International Stadium sembari bilang bagus tidak ada sumbang-sumbangnya. Tapi bagaimanapun PSI tetap harus dipuji karena sudah berusaha mengingatkan potensi petaka yang diakibatkan oleh kekacauan penyelenggaraan Formula E. PSI jelas jauh lebih bertanggung jawab. Sebetulnya, rekan-rekan, pengusutan kasus tersebut bermula saat laporan masyarakat pada September 2021, di mana kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan melaporkan Anies Baswedan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Ya, kabar terkait memang banyak membahas terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Anies dan tentu saja KPK pada saat itu mengusut tuntas kasus tersebut. Namun ada satu rintangan dan satu propaganda yang pada saat itu sangat-sangat menghalangi atau membuat semakin kisruh kasus ini adalah adanya isu-isu yang mengatakan bahwa pemerintah sengaja menaikkan isu tersebut untuk menjegal Anies. Padahal kan ini sangat tidak fair ya rekan-rekan. Ketika kita berbicara terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia, kita tidak sedang berbicara pada satu atau dua tokoh saja. Namun, kita berbicara terkait kepentingan negara dan kita melaksanakan komitmen negara untuk mengatasi kasus-kasus kriminal di biro kriminal seperti itu. Artinya, sama sekali tidak ada kaitannya. Bahkan, Mahfud MD dalam salah satu podcast mengatakan, terkadang pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan proses pemeriksaan, namun yang dinaikkan ke masyarakat, digiring opininya justru pemerintah tengah menghentikan langkah Anies. Pada saat itu ada sebuah tagar jegal Anies dan lainnya. Namun, untuk melengkapi informasi, langsung kita simak tayangan yang berikut ini yang endingnya akan membuat Anda sangat-sangat tercengang.